Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Wa inna asdaqal hadits kitabullah. Khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita aman, kita sehat, kita masih terjaga dengan istiqomah di dalam Islam, apalagi kita berada di bulan Ramadan, hari-hari awal mulai kita jalani. Semoga Allah terima amal-amal kita dan ke depan semoga kita lebih baik. Materi yang kita kaji al-ahadits al-waridah fi tahdhirin nabiyyi sallallahu ummatahu minasyirki wa anna ba'dahum ya'udu ilaih. Hadis-hadis yang datang tentang pewaspadaan yang disampaikan Nabi sallallahu kepada umat akan bahaya syirik, dan sebagian umat akan kembali kepada kesyirikan. Insyaallah kajiannya akan kita lanjutkan. Apa tidak spesial mengkaji tema Ramadan? Jawabnya, supaya Ramadan lebih spesial, akidah harus mantap. Seringnya kajian spesial Ramadan itu menjelaskan fadilah-fadilah Ramadan, sehingga orang semakin semangat. Ya enggak mengapa. Tetapi walau semangat marak, bila dasar penopangnya yang dia menjadi fondasi tidak kuat, semarak beramal dibangun di atas kesyirikan, ini perkara yang amat sangat bahaya. Makanya akidah harus kita kokohkan, sehingga semangat kita beramal di Ramadan nanti akan diterima. Butuh semangat enggak? Butuh tertarik enggak? Butuh marak enggak? Jelas iya. Butuh pahala mboten? Walau semangat, walau marak, tapi bila fondasinya salah ini bahaya. Enggak sido untuk pahala. Karena pesan Nabi SAW, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu saya kabari perihal wong sing paling rugi? Mau enggak kita dikabari? Tujuannya benjo rugi. Tentunya mau. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang asli amalannya salah, tur sesat, tetapi perasaannya sudah berjuang habis-habisan, seolah pahala sudah diborong, jebule ngelawus. Kenapa? Pondasinya rapuh. Makanya kepada mereka seperti itu nggak disiapi timbangan, walaupun iman kepada mizan, iman adanya timbangan itu harus, tapi mereka nggak ditimbang. Nopo sebabnya?
timbangan enek kok enggak nggih nimbang napa masalah sing ditimbang opone. Ini permasalahannya. Berarti saking eleke timbangane ra kangge bape wonge ora kena ditimbang saking eleke kesyirikan. Sebagaimana telah kita pahami, shalawatul khamsu, jumu'ah ila jumu'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffirat ma jatuni batil kabair. Salat 5 waktu, Jumat sampai Jumat, Ramadan sampai Ramadan akan menjadi penggugur dosa. Tapi syaratnya dosa besar harus dijauhi. Syirik itu paling besar. Pertama harus dijauhi. Sementara masyarakat telah Allah infokan malah syirik. Wa ma yu'minu aktsarum billah illa wahum musyrikun. Wong-wong sing ngaku beriman kenyataane gak iman. Ning sing paling akeh malah syirik. Bahkan umat ini akan kembali kepada kesyirikan. Apa fungsinya beramal, semangat, marah, tapi apabila dibangun di atas kesyirikan. Permasalahannya begitu. Makanya menegakkan tauhid sehingga amal diterima lebih penting daripada semata maraknya Ramadan. Lah Ramadan dimarakne karo tahlil akbar nek kuburan terus ginane nggih apa? Ramadan dimarakne maca Quran nek kuburan gunane ya tinggi apa? Ramadan marah dengan taraweh jebule sebatas regeng rame-rame nganti taraweh 23 rakaat mek 7 menit ngono ki salat apa? Karena rapuhnya pondasi agama itu jadi dolanan. Enggak ada takdim. Nah, ini kan bahaya kan kalau begitu. Makanya walaupun sepi tetapi hak ini penting. Walaupun sepi tapi hak itu penting. Ya itu nggak bisa ditawar. Karena memang perbandingan penduduk surga neraka itu jauh, 1000 berbanding 1. Nah ini mukadimah penting yang harus kita sampaikan. Yang jelas kita tetap memarakkan Ramadan. Justru kita berusaha Ramadan kita semakin sempurna, yaitu dengan ketauhidan. Sekarang kita masuk di halaman 14. Anwa'uhu, macam-macam kesyirikan. Allah punya hak khusus gak oleh diserobot. Lah syirik itu nyerobot hak Allah. Tiang rabi bojone dimimi diserobot tanggane asal mboten. Rabi dimimi diserobot tanggane asal mboten. Jelas gak boleh. Rabi itu urusan pribadi. Bagaimana kamu nyerobot hak pribadiku? Kalau manusia saja punya hak pribadi diserobot gak oleh, lah iki hak Allah sing luweh sakral, luweh agung kok malah diserobot. Apa? Sing paling banyak syirik itu ngibadah ngarang dewi. Napa sing paling kathah? Ngibadah ngarang dewi itu sing paling kathah. Padahal agama sudah lengkap, cara beribadah lengkap. Tinggal memahami, ada contoh dan mengamalkan, mendakwahkan istiqomah. Ora usah ngarang-ngarang. Nah, tapi kenyataannya kok ngarang-ngarang. Berarti ngerampas hak Allah. Luwih bahaya ketimbang tanggamu rabi tok serobot bojone. Luwih bahaya ketimbang apa? Tanggamu rabi bojone tok serobot. Lebih bahaya kesyirikan itu daripada gambaran di atas. Yaksimu ahlul ilmi, membagi ahli ilmu asyirka, macam kesyirikan, ila nau'aini, kepada 2 macam.
Yang dimaksud ahli ilmu sunnah, orang yang kenal kepada sunnah. Sunnah itu yang dimaksud sunnatul rasul, perilaku Rasul SAW yang terekam oleh para sahabat. Maka mereka menggali sahabat bagaimana merekam dari Nabi SAW. Makanya pemahamannya ikut sahabat, karena mereka yang merekam pertama, diajari pertama, dikontrol pertama, jadi percontohan. Yang dimaksud ahli ilmu itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud ahli ilmu, bukan sebatas wong sing berpengetahuan, tapi bukan, tetapi ahli ilmu yang dimaksud ahlus sunnah dengan manhaj yang benar. Itu membagi kesyirikan itu ada dua macam. Ini termasuk memudahkan pemahaman apa masuk wilayah bid'ah. Syirik di poro loro, wonten unen-unen ngoten niku. Ini sifatnya memudahkan pemahaman apa masuk wilayah bid'ah. Memudahkan pemahaman karena itu tidak nambah, nggak ngurangi. Nek jelasnya ben luwih gamblang. Apakah di Quran, di Sunnah ada yang mengatakan tauhid itu ada 3 macam? Adakah? Nggak ketemu. Tapi ahli ilmu kok memperinci tauhid ada 3 macam. Jawabnya memudahkan pemahaman. Dari mana akhirnya ahli ilmu menyimpulkan tauhid 3 macam? Dari Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tauhid napa niku? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tauhid napa niku? Asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tauhid napa niku? Uluhiyah. Memudahkan pemahaman. Enggak ngowahi ayat, enggak nambahi, tidak mengurangi, tapi jangan begitu semakin gamblang apa yang dikandung. Nah, begitu. Ini enggak masuk kepada wilayah bid'ah, tetapi semakin memudahkan memahami syariat. Allah sang penentu syariat, Rasul yang menyampaikan syariat. Ketika tersampai, orang yang punya ilmu harus menjabarkannya. Pertama, asyirku al-akbaru, syirik gede. Ta'rifu pengertiannya. Wa dia musawatu gharillahi billah, menyamakan musawah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Berarti makhluk dipadakni kalih Allah. Asal mboten? Nggak boleh, karena nggak akan pernah sama. Sing sitok jenenge kholik, sitok statusnya makhluk, gimana akan dibikin sama? Kalau ada penyebutan sama, Allah bicara, makhluk bicara, nggak mengapa. Tapi bicaranya Allah nggak sama dengan bicaranya makhluk. Bicaranya Allah pasti benar, bicara makhluk akan dihisab. Dan akeh wong sing kepleset dengan bicaranya. Allah ndak pernah kepleset salah bicara. Makanya tidak boleh menyamakan makhluk dengan Allah Ta'ala. Fima pada apa yang huwa dia min khoso, istilah termasuk dari kekhususan Allah. Allah kagungan sifat pekerjaan sing niku khusus, sing makhluk gak iso napa? Mencipta. Wonten makhluk sing saged mencipta? Dadi sing gawe patung tugase wae ana nyawa, saged ngeweki nyawa. Akhirnya Allah akan memasang nyawa digunakan sebagai al-gojo, siksa yang membuat kamu pano gak iso gawe nyawa. Itu kekhususan Allah itu mencipta itu. Langit, bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuhan, mencipta manusia, dan seterusnya. Itu contoh kekhususan Allah yang pertama. Yang kedua, membikin aturan.
ala lahul khalqu wal amru. Milik Allah mencipta dan mengatur. Alam raya niku Allah sing ngatur. Kenapa? Ya memang miliknya. Semisal bahasa kita, omahku sinten sing ngatur? Aku. Tutuk tonggoku. Ya tonggoku usil tok niae. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Oh, tutuk omahe pangkang usil ngene. Omahku dewi kok. Makanya syariat itu termasuk urusan dari Allah. Sholat subuh itu 2, zuhur itu 4, asar itu 4, maghrib itu 3, isya itu 4. Yang bikin ketetapan itu Allah. Makanya tugas manusia berkaitan aturan Allah itu paham, setelah itu melaksanakan pemahamannya. Ojo gawe aturan dewi, bikin syariat sendiri. Maka bid'ah termasuk mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Nyapa? Gawe syariat mongko niku hak khusus milik Allah. Karena mboten ahli bid'ah wonten masyarakat, ngarang sholawat, ngarang salat, ngarang sedekah, ngarang wacan Quran, khataman Quran kene wong mati niku karangan apa syariat? Tahlil akun wonten kuburan, karangan apa syariat? Maca Quran nek kuburan pahala dikirim wong mati, megengan niku karangan apa syariat? Niku karangan manusia di atas namakan syariat, berarti ngerampas hak Allah. Itu syirik loh yang sing ngoten niku. Enggak semata bid'ah, niku bid'ah kelas syirik, bukan bid'ah kelas kecil. Karena bid'ah itu peringkatnya macam-macam. Bid'ah model kayak begitu itu termasuk wilayah kesyirikan. Kenapa? Mengatur, bikin aturan itu milik Allah. Nyapa manusia kok gawe seperti itu. Itu makna syirik. Menyamakan makhluk pada Allah berkait perkara yang menjadi kekhususan Allah. Berikutnya wan wasyirki al-bari, macam-macam syirik besar. Itu salah satu ada 3. Yang asyirku fi rububiyati, syirik di dalam rububiyah Allah. Kita memiliki tauhid namanya tauhid rububiyah. Napa definisi tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah berkaitan pekerjaan Allah. Mengesahkan Allah berkaitan pekerjaan Allah. Dalilnya alhamdulillahirabbil alamin. Pujian mung kagem Allah. Sinten Allah? Rabbul alamin. Napa mana Rabbun? Mencipta, mengatur, memiliki, menguasai. Siapa sing gawe langit, gawe bumi, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ngatur semuanya. Itu namanya tauhid rububiyah. Ketika ditanya sapa sing tandang, semuanya menjawab ini pekerjaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nyi Roro Kidul, bukan danyang-danyang, duduk sing buat gede aja macam-macam kok kena sambete sing apa ya nih? Sing bau reksa. Bau reksa niku napa bahasa Indonesia? Bukan semata menunggu, menguasai, memiliki macam-macam hukum. Kan itu kan sifat ketuhanan tangge ngoten niku. Itu sifat ketuhanan. Nyapa kok dienggokne? Apa di masyarakat ada? Ya akeh wit gedhe ngene diobong-obongi ngene. Akeh wae. Nek Karanggayam ngidul wit gedhe iki diobong-obongi mboten. Dipasangnya cok bakal mboten. Niku kan nyaosi sing bau reksa, bentuk penghambaannya. Itu masuk pada dalam wilayah syirik di bidang rububiyah Allah. Mestinya sing ngurus alam raya, menguasai
menghukum kepada yang macam-macam itu Allah, tapi kok dienggokne. Biasanya bila ada kata-kata macam-macam kok kena dukane sing mbau reksa. Ingkang dimaksud sing mbau reksa niku sinten? Jin ta nggih? Jin. Syirik kalau begitu. Berarti kewenangan Allah dienggokne menjadi milik jin. Syirik kan? Dan jelas syirik itu jelas syirik. Nah, itu dimanakan masih banyak yang seperti itu. Wa nau'ani, ini ada dua macam syirik di bidang rububiyah ini. Al-awal yang pertama syirkut taktil, yaitu kesyirikan dalam bentuk pengingkaran. Enggak ngakoni lek ngono kuwi yang memiliki itu Allah. Tapi sakliyane Allah, andaikan itu menggunakan bahasa sing bau reksa, sing bau reksa dudu Allah, tapi jin sopo jenengi, ini mengingkari. Itu namanya syirkut taktil, syirik pengingkaran. Wawa akbahu anwa'i, dan ini paling jelek dari macam kesyirikan. Kasyirki Fir'auna, seperti syiriknya Fir'aun. Rotok sugih titik Fir'aun muni napa? Ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Rotok sugih titik jebule diwelehne kewirangan pol napa? Ya, bakna mate kedelep-delep nek lautan iku nggih bakna lagi. Karena mati kedelep-delep naik lautan. Mana bukti ketuhananmu? Mestinya bila memang betul-betul Tuhan, kamu katakan kun laute sat, ngoten nggih. Ini malah kedelep-delep. Sak mata nggak mengaku itu dari Allah, diklaim dari dirinya. Maka bahasa kita ya tadi, macam-macam kok kesambet sing bau reksa, sama kan itu maknanya. Pesan yang kedua, syirkuman ja'ala ma'ahu rabban akhara. Syirkuman, syiriknya orang yang ja'ala menjadikan ma'ahu bersama Allah rabban akhara, ada Tuhan yang lain. Walam yu'atil, dan tidak mengingkari asma'ahu, nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa rububiyatahu, dan rububiyah Allah. Allah tetap diakui, tetapi punya mitra, ngoten ya. Allah diakui, eksis, cuma punya mitra. Kru ngurus alam raya, Allah dan siapa dan siapa. Yang ini kasyirikin Nasara, seperti syiriknya orang Nasoro, alladzina, yang ja'aluhu, menjadikan Allah salah satin, Tuhan jumlahnya, Tuhan ketiga dari jumlah Tuhan ada 3. Makanya Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Kafir sinten? Orang yang mengatakan Allah Tuhan yang ketiga dari Tuhan jumlahnya ada 3. Nah, senada dengan itu. Makanya orang yang menjadikan roh orang soleh sebagai tempat penitipan doa, nah termasuk itu Allah diakui, kemudian bikin Tuhan yang lain. Double kalau begitu Tuhannya itu. Mila rata-rata tiyang sing golek pangestune leluhur, berarti itu kan mendudukkan Tuhan berjumlah double gitu kan. Nyembah Allah lewat leluhur sebagai penyapaat, tempat penitipan yang dia akan menyampaikan doa. Mbah titip jenengan atur nih kagem Allah, kita gadah kacet ngeten-ngeten, mugi-mugi mungkin sakelancar. Itu maksudnya mbah nggih. Tidak ada Tuhan lain. Allah dikokohkan, yang lain juga dikokohkan double.
double kalau begitu. Itu syirik di masyarakat banyak. Makanya perhatikan wong sing khataman Quran niku kaitane kirim pahala mboten. Oh jenengan gatekne mawon. Gatekne mawon. Wong sing megengan jelas tujuane memetri napa caos dahar sinten leluhur ben apa ben kersa paring iti pangestu. Lek bahasa santri caos dahar niku napa? Ya bahasa santri napa? Lek basane wong sing ngajat nih ngoten niku. Niatane Kang Fulan menika memetri caos dahar dhateng leluhure. Mugi-mugi sang leluhur kersa paring iti pangestu. Caos dahar niku lek bahasa santri napa? Kirim pahala. Hadiah pahala. Pahalane khataman Quran untuk leluhur, gitu kan? Saben-saben mau ndonga biridhoillah wa bi syafaati Rasulillah lahul Fatihah. Dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka mencari syafaat Rasul, kagem Rasul pahala Al-Fatihah. Niku kan saos dahar lho nggih. Memetri to ngoten niku, kirim pahala. Jelas itu, wa bi syafaat Rasulullah. Demi syafaatnya Rasul. Lah Rasul sudah meninggal kok. Kalau masih hidup ya silahkan do Rasul jenengan dongane kula, masih mending. Atau nanti di padang mahsyar ketika sudah ketemu Nabi jenengan donga dhateng Allah mending. Lah sekarang sudah mati kok. Belum waktunya. Kok ternyata diminta, itu kan syirik. Berikutnya, tadi macam pertama syirik di bidang rububiyah Allah. Sekarang yang B, asyiriku fi tauhidil asma'i was sifat. Orang melakukan kesyirikan berkaitan nama dan sifat Allah. Kudune ditauhidkan berkat Allah punya nama dan sifat. Nama Allah pinten jumlahipun? 99 yang dikenalkan. Apa itu pembatasan mek 99? Tidak. Itu berita. Sifatnya itu diantaranya. Ada 99, tapi itu bukan pembatasan. Tapi diantaranya 99 itu milik Allah. Berapa total? Tidak tahu. Dan itu Allah sendiri yang menetapkan nama itu. Nama itu laka, sama itu nafsa, anzaltu fi kitabika, alam ta'hatim awis asin ghaibi indaka. Nama itu yang kau beri dirimu dengan nama-nama itu, kenapa? Itu memang hakmu. Yang nama itu kau turunkan di kitabmu, atau nama itu kau ajarkan seorang di antara makhlukmu, yaitu Rasul. Atau nama itu masih kau memiliki sendiri di ilmu gaib yang belum kau ajarkan. Berarti kalau gitu tidak dibatasi, hanya 99 itu yang dikenalkan saja. Syekh Utsaimin mengkaji kitab sunnah mengumpulkan sampai berkumpul 108. Mungkin yang lain lagi nanti akan bisa menemukan lagi karena luasnya pengetahuan. Karena hadis itu jutaan yang kita tidak bisa membaca langsung karena itu dawuh Nabi sejak dulu. Yang rekam itu kadang enek sing keterucut, enek sing terekam semuanya, kan kita nggak bisa pastikan kan ya. Yang nama itu menunjukkan kerja. Allah punya nama Ar-Rahman, napa kerjane? Dzur-Rahmah Al-Wasiyah, memberikan rahmat sing jembar. Ar-Rahim, napa kerja Allah? Dzur-Rahmah Al-Wasiyah, memberikan rahmat yang bersifat terus. Itu menunjukkan kerja. Allah punya nama Ar-Razzaq berarti yu'ti rizqa, memberi rezeki. Nama menunjukkan kerja, tapi tidak kerja menjadi nama, enggak. Tapi nama menunjukkan kerja, tapi tidak semua kerja jadi nama Allah. Misalnya Allah punya kerja
wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa wa jaa rabbuka. Napa mana jaa? Datang. Napa menawi digawe sifat jain ala jai dadi nama Allah yang maha datang? Oh, enggak masuk, enggak bisa. Tapi Allah punya nama Al-Khaliq, iya betul, mencipta. Khalaqas samawati wal arda, dan semuanya mengatakan kun, selesailah masalahnya. Bagaimana cara mengimani nama dan sifat Allah? Pertama, menerima apa yang Allah beritakan. Yang nomor dua, memahami makna dari bahasa nama itu sendiri. Nomor tiga, tanpa ditamsil, ojo dipadak-padak nih kaya apa. Tanpa ditaktil, nggak boleh diingkari. Tanpa ditaktil, tidak boleh tanpa ditaktil, nggak boleh diingkari. Tanpa ditafwid, orang itu cuek, ngono orang mikir, nggak boleh. Dan semuanya dikembalikan sesuai dengan keagungan Allah. Ini adab di dalam memahami nama dan sifat Allah. Misalnya Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman di atas arsy istiwa. Salah satu dari sifat Allah itu istiwa. Makna istiwa dipahami apa? Tinggi dan naik. Mengimani hukumnya wajib karena memang dijelaskan ayatnya gamblang. Ar-Rahman al-arsy istawa. Apa yang tidak gamblang? Sudah segamblang itu. Kemudian membagaimanakan tidak boleh. Tapi kembalikan sebagaimana keagungan. Nah, orang yang membagaimanakan termasuk perbuatan bid'ah. Karena Nabi tidak menanyakan Allah seperti apa, para sahabat juga enggak menanyakan Allah seperti apa, tapi semuanya mengembalikan Allah sesuai dengan keagungannya. Bahwa mentauhidkan Allah di dalam nama dan sifat, yang tidak boleh untuk melakukan kesyirikan di dalam ketauhidan Allah akan nama dan sifatnya. Itu ada dua macam. Al-awwal pertama, tasbihul khaliq bil makhluk, menyerupakan Allah al-khaliq dengan makhluk. Allah memiliki nama al-khaliq. Khaliq niku napa maknane pun? Mencipta tanpa contoh. Lek manusia gadah karya, menemukan ini itu, bolehkah manusia dikatakan sang pencipta? Nggak boleh. Mungkin hanya menemukan satu hikmah dari karya ciptaan Allah. Sinten pencipta lampu pijar? Thomas Edison. Pantaskah menggunakan nama pencipta? Niku mek otak-atik nemu napa pancen iso gawe? Ayo terus pundi? Otak-atik nemu napa pancen iso gawe? Ya mek otak-atik tok mawon, gimana mencipta? Khaliq itu enggak ada contoh sebelumnya. Niru sapa? Enggak ada. Tapi peneliti kayak penemu lampu pijar katanya pencipta, itu jane mek otak-atik kemudian menemukan. Kenapa dikatakan sebagai pencipta? Enggak layak kan? Enggak layak. Sehingga dikatakan sebagai mukhtarik, mawon mboten napa-napa. Napa mukhtarik? Khara'a, mukhtarik, ikhtara'a. Ya peneliti mawon. Menemukan sesuatu hasil peneliti bukan pencipta. Oh niku ya selangite nyepak, bumi ini nyepak, banyune nyepak mek otak-atik. Niku bapak ibu niku pancen pinter gayana apa dolanan ra nyejuk. Wah, pinter gayana. Pinter apa? Iki dolanan ora
ora nyejo. Pinter tenanan nggih. Sing nganti putrane karo tang halusin itu pancen pinter gaya anak nggih. Iku mek dolanan ora nyejo. Allah yang mencipta semuanya. Kaman yakul seperti orang mengatakan lahu yadun ka yadi, buat Allah tangan seperti tanganku. Nah ini tidak boleh. Walaupun Allah mensifatkan diri dengan tangan, kita disifati dengan tangan, tetapi tangan Allah nggak sama dengan tangan makhluk. Tanganku yang ini, tangan Allah gimana? Kita mengimani ada, cuma kita nggak diberitahu seperti apa. Tugas kita mengambil hikmah pelajarannya. Apa itu? Allah itu Maha Kuasa. Aus samaun kasami, Allah itu punya pendengaran seperti pendengaranku. Tidak boleh. Allah mendengar iya, kita mendengar iya, tetapi pendengar Allah nggak sama pendengaran makhluk. Pendengaran Allah menjangkau segala sesuatu. Pendengaran kita kalau lek klesik-klesik utawi salone mati, kalau klesik-klesik ngoten panjenengan mireng mboten? Maju ra buanter ra kena dirumokne ngoten nggih. Nah sementara Allah yang ada di atas arsy, berapa jarak bumi ke arsy bila orang itu mampu menek? Berapa jaraknya? 50.000 tahun perjalanan. Lah kita mendengar jaraknya pinten meter nggih? Muni yo, aku cek krungu jelas pinten meter biasanya? 2 meter, 3 meter, 5 meter. Lah niki mboten salone mboten njaba mereka mireng mboten. Oh, mek pirang meter salah krungu. Ya mendengar tapi ya enggak sama. Apakah penyebutan mendengar itu harus sama kenyataan? Tidak. Kita punya wajah. Anjing punya wajah mboten? Padha nggih. Kita punya wajah, anjing enggak ada wajah mboten? Lek dikatakan kutu podo berarti wajahmu kaya kerem ngono nih. Kadang itu bahasa pisuan, roaimu kaya ngoten kira-kira nggih. Atau bahasa yang semisal. Jadi tidak boleh itu disamakan. Ini Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi. Wasani yang kedua, istiqaqu asma'il asnam min asma'ihi. Istiqaq niku basa Jawane nempil. Nempil niku napa nggih? Kono duwe kene pengen duwe terus golek cuwilan ngoten nggih. Nempil gitu nggih. Kono panen gabah, aku nempil gabahe. Aku nempil gabahe. Ada berhala-berhala diberi nama dari nama-nama Allah, itu tidak boleh. Kono di beras, kini ya pengen di beras. Allah punya nama-nama, nama berhalanya diberi nama dari namanya Allah, nempil nama Allah, itu tidak boleh itu. Itu tidak boleh. Yaitu istiqaqu asma'il asnam min asma'ihi, yaitu mengambil bagian nama-nama berhala dari nama-namanya Allah. Fasamu allata minal al-ilah wal uzza minal al-aziz al-manat minal al-manan. Nah begitu. Jadi nama berhala mereka itu allata dari lafadz al-ilah. Allah ilahun, ada yang mengatakan begitu teorinya. Al-Uzza dari nama Allah Al-Aziz, Al-Manat dari Allah Al-Manan. Nah itu tidak boleh. Yang kayak begitu nggak diperbolehkan. Itu perkara yang hukumnya diharamkan, dilarang, tidak diizinkan. Kita mengangsur ada 2 macam kesyirikan dari syirik besar yang kita pelajari di sore hari ini. Pertama, syirik di bidang rububiyah. Yang kedua, syirik di bidang ketauhidan nama dan sifat Allah.
Yang ketiga dan berikutnya insya Allah bisa kita kaji waktu akan datang. Kita ulang, kenapa Ramadan yang kita kaji tentang tema itu? Jawabnya, fadilah Ramadan enggak kita dapatkan apabila akidah kita cacat, ada kesyirikan, makanya itu penyakit yang paling bahaya. Inilah yang harus kita benahi sebaik-baiknya. Untuk masuk ke maghrib masih menunggu beberapa menit lagi, sementara kita cukupkan sambil menunggu. Bisa digunakan zikir, berdoa, termasuk menjelang berbuka itu kesempatan doa yang insya Allah mustajab. Silahkan diperbuakan kan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.